Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Pada sore hari ini kita akan memasuki materi ke-11 mata kuliah Kimia Dasar Fakultas Teknologi Mineral. Pertemuan ke-11 yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Oke. Sudah bisa dilihat ya. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip kesetimbangan kimia. Oke, pada contoh ada reaksi antara gas hidrogen dan gas iodida menghasilkan asam iodida. Di situ mula-mula gas hidrogen adalah 0,0115 gram mol. Gram mol itu sama dengan mol. Kemudian gas iodidanya sama 0,0015. Jika kalian lihat reaksinya sudah setara antara sebelah kiri dan kanan. Kemudian dibiarkan bereaksi pada waktu tertentu sampai dia mencapai kesetimbangan. Nah, sebelum mencapai kesetimbangan, sebelum TC, jadi TC ini adalah waktu kesetimbangan. Nah, sebelum TC, sebelum waktu kesetimbangan tercapai, antara reaksi hidrogen dan iodida itu akan berkurang. Hidrogen dan iodida itu akan berkurang. Kemudian membentuk HI. Nah, ini reaksinya semestinya bolak-balik ya. Jadi ini ada H2 plus I2 menjadi 2HI. Ini reaksinya ke kanan kalau dilihat dari ini. Kemudian pada waktu tertentu si HI ini, asam iodida ini akan terurai. Jadi reaksinya ke kiri. Ke kiri adalah reaksi yang kedua ini. Jadi 2HI, 2 asam iodida terurai menjadi gas hidrogen dan gas iodida. Nah, terjadi dua reaksi secara serentak. Jadi terjadi reaksi ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah HI, jadi HI ini mencapai angka 0,00234, jumlah HI itu enggak bertambah lagi. Pada saat setelah TC ini, jumlah asam iodidanya, HI-nya enggak nambah, enggak berkurang. Jumlah HI tetap sama, meskipun kalian tetap mereaksikan antara H2 dan I2. Jadi, tetap sepanjang waktu. Nah, itulah yang disebut dengan kesetimbangan reaksi. Gitu. Itu ya, kemudian saya lanjutkan. Nah, kedua reaksi berlawanan terus berlangsung dengan laju yang sama, keadaan kesetimbangan dinamis telah tercapai. Jadi reaksinya dituliskan bolak-balik seperti ini ya, tandanya bolak-balik atau bisa juga seperti ini sama saja. Tidak ada jenis pereaksi yang habis. Kalau di stoikiometri kemarin kita belajar pereaksi pembatas, di sini tidak ada reaksi yang habis, semuanya ada sisa. Ada reaktan sisa, H2-nya tersisa, sebagai reaktor I2-nya juga tersisa, HI-nya terbentuk dan tidak bertambah setelah waktu kesetimbangan tercapai. Nah, ada namanya hukum aksi massa. Kecepatan reaksi dari suatu reaksi kimia adalah sebanding atau berbanding lurus dengan massa-massa aktif dari zat yang melakukan reaksi. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah hukum aksi massa.
Ya, ini kalian juga pernah kan peroleh ya. Jadi ini jika ada koefisiennya A kecil di sini, B kecil di sini, C kecil di sini, dan D kecil di situ, maka yang namanya kesetimbangan konsentrasi ya, itu adalah kalau dulu tuh kamu mengingatnya adalah sebelah kanan pangkat koefisien gitu ya, per reaktan itu sebelah kiri pangkat koefisien. Yang namanya C itu adalah konsentrasi. Yang punya konsentrasi berarti yang fasenya apa? Fasenya larutan, aqueous, gitu ya, yang fasenya larutan. Jadi sebenarnya rumus yang saya tuliskan ini adalah penjabaran dari ini. Pengertian kesetimbangan itu adalah reaksi ke kanan itu R1. Reaksi ke kiri itu adalah R2. Namanya setimbang, maka R1 sama dengan R2, disamakan gitu ya, sehingga diperoleh persamaan ini. Namun pangkat koefisien ya. Nah, yang disebut konstanta kesetimbangan adalah konstanta kesetimbangan dalam konsentrasi, fasenya larutan. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini ya, ini tadi. Sama seperti yang saya tulis tadi, simbolnya berbeda ya, nggak masalah. Ini kalau yang sebelah kiri, karena reaktan itu bisa saja satu, gini saja juga bisa reaksi terjadi itu kan. Misalnya reaksi isomerisasi kan sama. Misalnya N-butanol gitu ya menjadi isopropanol gitu kan, dia hanya isomerisasi saja. Seperti itu bisa kan, ini bolak-balik. Nah ini jika lebih dari 2, produknya juga lebih dari 2 sama, yang namanya Kc adalah produk pangkat koefisien, koefisiennya yang kecil di depan itu, per reaktan pangkat koefisien, koefisiennya yang kecil itu. Nah, untuk reaksi gas, kita sering menyatakannya bukan dalam Kc, bukan dalam konsentrasi kalau gas, tapi kita bisa meninjau gas itu berdasarkan P, berdasarkan tekanan. Maka untuk yang fasenya gas, kita bisa nyatakan dengan Kp. Nah, kalau Kp, konstanta kesetimbangan tekanan, maka ya tekanan parsial gas P, pangkat koefisien P, tekanan parsialnya gas Q, pangkat koefisiennya, ini di sini produk, sama di sini reaktan. Sama ya, hanya kalau konsentrasi ya, konsentrasi kan dilambangkan dengan kurung kurawal seperti ini. Gitu kan? Nah, ini konsentrasi P, ini konsentrasi Q. Tapi kalau tekanan parsial ya, tekanannya P gitu ya, tekanannya Q, tekanannya R, dan seterusnya. Itu ya, paham ya? Kemudian saya lanjutkan. Nah, hubungan tambahan yang melibatkan tetapan kesetimbangan. Nah, ini. Persamaan kesetimbangan digunakan Kc harus sesuai dengan reaksi kimia yang setara. Tadi saya mengatakan tadi Hi tadi H2 sama I2 harus setara, maka Hi-nya 2. Jadi harus setara dulu reaksinya. Kenapa? Karena terkait dengan apa? Dengan koefisien. Tadi kan rumus Kc, Kp itu kan pangkat koefisiennya. Koefisien kan bisa kita pakai ketika reaksi sudah setara. Kemudian, jika kita mengetahui Kc suatu reaksi nih, persamaan dibalik, maka nilai Kc-nya dibalik. Jadi ini misalnya di reaksi pertama, di reaksi I1 ini ya, saya bilangnya 1I,
itu ada diketahui reaksi sulfur dioksida dan gas oksigen membentuk gas SO3. Nah, diketahui ini yang pertama ini diketahui ini. Misalnya reaksi pertama diketahui. Nah, kita mau cari reaksi yang kedua ini. I2 ini jika dibalik reaksinya 2SO3 diuraikan menjadi SO2 dan O2, maka nilai Kc-nya kalau dibalik itu 1/4 dari Kc yang diketahui. Karena dibalik. Kemudian ketiga, jika koefisien dalam persamaan yang setara itu dikalikan, maka nilai Kc-nya juga apa? Dipangkatkan. Nah, jika jadi misalnya diketahui reaksi pertama, Kc-nya tertentu, nah kita cari reaksi yang kedua, di mana persamaannya itu setara tapi 2 kalinya reaksi yang pertama. Nah, maka nilai Kc-nya adalah pangkat 2 dari Kc yang pertama. Coba kita lihat. Nah, ini misalnya reaksi yang pertama, ini reaksi yang pertama diketahui Kc-nya sekian, ini kayak tadi. Nah, kita menanyakan bagaimana Kc reaksi kedua. Kalau kalian lihat ini kan sama, hanya yang reaksi kedua ini adalah setengahnya dari reaksi yang pertama, maka nilai Kc-nya bukan dikalikan setengah tadi, tapi dibilangnya apa? Bilangnya dipangkatkan. Nah, dibilangnya dipangkatkan berarti karena setengahnya berarti dipangkat setengah. Atau di akar ini sama saja ya, reaksi yang keempat ini kan sama aja ini. Ini setengahnya boleh ya, pangkat setengah kan akar sama aja ya. Kemudian kalau penggabungan, jadi yang ketiga dan keempat sama. Nah, kalau penggabungan, maka jadi misalnya ada reaksi 1, ada reaksi 2. Nah, reaksi ketiga ini adalah penggabungan dari reaksi 1 plus 2. Nah, ini diketahui Kc1 misalnya, ini Kc2. Maka reaksi yang ketiga ini, Kc3 itu adalah Kc1 dikalikan Kc2. Seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Nah ini. Oh, contohnya nggak ada ya tadi ya. Oke, nanti kita kalikan ya. Oke, sekarang hubungan antara Kp dan Kc ya ini ya. Hubungan antara Kp dan Kc. Coba kalian perhatikan persamaannya. Diketahui reaksi SO2 plus O2 menjadi 2SO3, Kc-nya 2,8 kali 10 pangkat 2. Nah, Kc tadi adalah produk pangkat koefisiennya, produknya SO3, koefisiennya 2, maka ini per reaktan pangkat koefisiennya. 2 dan 1 ya, koefisiennya di bawah sini. Itu Kc-nya. Nah, kita bawa ke rumus gas ideal di mana PV sama dengan nRT. Kurung kurawal ini tadi lambang apa? Lambang konsentrasi. Ya, lambang konsentrasi. Di mana konsentrasi atau molaritas ya, itu konsentrasi itu adalah mol per volume atau mol itu kita lambangkan N per V. Nah, maka ini kurung kurawal ini adalah konsentrasi SO3. Kalau kita pakainya rumus gas ideal, N per V itu apa? N per V sama dengan P per RT. Nah, maka ini P per RT-nya SO3 untuk konsentrasi SO3. SO2 adalah P per RT-nya SO2. Begitu juga dengan O2, P per RT-nya O2. Maka Kc sama dengan sama-sama per RT, RT-nya dikeluarkan di sini. PSO3 pangkat 2 RT, PSO2 pangkat 2 gitu ya. Nah, sama-sama itu. RT-nya kita coret ini RT kuadrat ya, di atas tuh RT kuadrat, di bawah
Ada RT kuadrat sama RT. Jadi di atas RT pangkat 2, di bawah RT pangkat 3. Gitu ya, RT pangkat 3, tapi seper ini, seper dan seper. Maka tinggal kita coret 1, masih ada 1. Jadi 1 per 1 RT. Nah, maka RT-nya ke atas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi KC. Nah, ini ya. Nah, maka hubungan antara KC dan RT. Tadi kan di awal kita sudah tahu bahwa KC adalah konstanta kesetimbangan reaksi, kalau KP adalah konsentrasi. Kalau KC ya koefisien kanan pangkat, konsentrasi kanan pangkat, koefisien per konsentrasi kiri pangkat, koefisien. KP juga tekanan parsial dari produk pangkat koefisien per tekanan parsial dari reaktan pangkat koefisien. Nah, ini kita cari hubungan antara KP dan KC. Ternyata dari persamaan sebelumnya tadi, kita dapatkan hubungannya adalah KC sama dengan KP kali RT atau ini. KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N. Delta N ini apa? Delta N ini adalah ini, koefisien kanan dan kiri. Nah, koefisien antara hasil reaksi itu berarti kanan ya, selisihnya, per koefisien kiri, itu reaksinya, pereaksinya, koefisiennya. Gitu ya, sehingga untuk reaksi tadi, kenapa delta N-nya -1? Kalau kalian lihat, kenapa delta N-nya -1? Karena apa? Kenapa -1? Karena kanannya 2, kanannya 2, kirinya 1. Gitu ya, karena sebelah kanan 2, sebelah kiri 1. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, untuk nilai R-nya sudah tahu ya. R itu 0,0821 pangkat 10, ini ya 0,0821, kemudian suhunya dalam suhu mutlak, satuan Kelvin. Kesetimbangan yang melibatkan cairan. Nah, ini tadi kan saya bilang konsentrasi itu ya untuk larutan, aqueous. Kalau gas biasanya pakainya Kp. Nah, bagaimana kalau melibatkan cairan? Maaf, bagaimana kalau melibatkan cairan? Namanya cairan ini adalah suatu yang murni. Jadi cair murni. Kalau padatan murni. Nah, ini kita seperti abaikan saja. Misalnya ada reaksi heterogen. Heterogen itu lebih dari 1 fase, jadi minimal 2 fase. Ini ada padatan, gas ya, maka reaksi ini adalah reaksi heterogen. Nah, maka ini dianggap nggak ada ini karbonnya. Ini ada karbon ya, ditambahkan air, fasenya gas, karbon monoksida gas, dan H2-nya gas ya. Padatannya ini nggak dihitung, tapi tetap produk pangkat koefisien, berarti produknya CO dan H2, koefisiennya masing-masing 1, dan di sebelah kiri ada gas H2O, koefisiennya 1. Reaksi yang kedua, CaCO3. Nah, ini ada cair, gas. Nah, cairnya juga seperti nggak ada, cairan itu nggak ada ininya, gitu ya, konsentrasinya, karena dia murni, konsentrasinya murni dia, berarti nggak punya konsentrasi. Nah, maka Kc-nya tergantung hanya dengan CO2 saja, maka Kc hanya tergantung CO2 saja, Kp juga hanya tergantung CO2 saja, gitu. Kalau reaksinya dibalik nih, CO2 fasenya gas plus CaO ini murni menjadi CaCO3 gitu ya, maka Kc-nya ya seper CO2, tetap kita berpatokan bahwa konsentrasi kanan per konsentrasi kiri pangkat koefisien. Jadi kalau CO2-nya ada di sebelah kiri ya ini ya seper, atasnya ini enggak dianggap gitu. Paham ya?
Tetap rumus umumnya kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien, tapi kita memperhatikan fasenya. Kc dan Kp berlaku untuk larutan dan gas. Nah, artinya reaksi berjalan ke kanan berlangsung sempurna atau mendekati sempurna jika Kc dan Kp-nya besar. Kalau Kc dan Kp-nya kecil, reaksi ke kanan tidak berlangsung secara besar-besaran atau konversinya kecil gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita bisa meramal arahnya reaksi itu ke kanan atau ke kiri itu dengan mencari Q, kuosien reaksi. Sama ketika kita meramalkan larutan itu akan mengendap atau larut atau tepat jenuh, kita bandingkan KSP dengan GSP. Begitu juga dengan ini, kita bisa meramal arahnya itu ke kanan, ke kiri, atau setimbang itu dengan kita menghitung nilai Q atau kuosien reaksi. Ini ya, kuosien reaksi kita bandingkan dengan K. Nah, kalau kesetimbangan ini Q sama dengan K. Sama hanya dengan KSP, tepat jenuh itu apa? KSP sama dengan GSP. Nah, ini contohnya kita pakai yang reaksi pertama tadi antara gas hidrogen dengan gas iodida menghasilkan asam iodida. Contohnya kita pakai yang itu. Nah, ini tabel ini bisa kita lihat ya sepintas. Ini awal ini kondisi pertama ini. Kalau kalian lihat, ini itu adalah HI-nya masih 0. Kan tadi reaksinya H2 plus I2 menjadi HI. Fasenya sama-sama gas ya. Nah, ini HI-nya belum terbentuk, artinya belum direaksikan. Ya, ini masih mula-mula, ini belum terbentuk, belum ke kanan reaksinya, maka Q-nya pakai rumus sama. Kc atau Qc, ini kan pada, jadi gini, yang namanya Kc itu diambil datanya itu pada waktu setimbang. Gitu. Kalau yang data pertama ini kan pada saat T sama dengan 0 ini. Jadi bukan Kc, tapi bilangnya Q 0 gitu. Nah, sama rumusnya, tapi tetap kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien. Kita masukkan konsentrasinya, oh ternyata Q-nya 0. Nah, Q kurang dari Kc. Tadi kan Kc nilainya 2,8 kali berapa tadi ya. Nah, Q kurang dari Kc itu artinya reaksinya berjalan ke kanan. Oh, ini baru mau bereaksi kok, bener ya, mau ke kanan. HI belum terbentuk, maka arah reaksinya ke kanan. Kemudian ini saat 0 ininya saat habis, tapi ini tidak mungkin terjadi pada reaksi bolak-balik. Kan tadi dibilang reaksi bolak-balik itu tidak mungkin sampai reaksinya habis atau reaksinya habis. Ini cuma untuk data saja. Ketika reaksinya habis, reaksinya terbentuk semua produk, maka Q-nya tak terhingga karena kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien, kirinya 0, maka tak terhingga. Tak terhingga kan berarti nilai Q-nya lebih besar dari Kc, maka reaksinya berjalan ke kiri. Jadi artinya nggak sampai habis tuh reaksinya ke kiri, bolak-balik kan. Gitu. Nah, ketika ini, nah ini tinggal masukin angka dengan cara yang sama, begitu ya. Artinya kalau Q kurang dari Kc reaksi berjalan ke kanan, Q lebih besar dari Kc reaksinya balik ke kiri. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini gambarannya, jadi kalau Q sama dengan 0, Q kurang dari Kc ke kanan, Q sama dengan Kc setimbang, Q lebih besar Kc, sampai Q yang tak terhingga maka ke kiri. Sehingga nggak akan pernah reaksi atau reaktan itu habis gitu ya, karena reaksinya setelah ke kanan balik lagi ke kiri, terbentuk atau produk yang terbentuk mengurai lagi menjadi reaktornya. Nah, yang terakhir ini tentang pergeseran kesetimbangan.
Nah, ini saya cerita bahwa reaksi yang setimbang ini kadang kita harus mengganggu kesetimbangannya. Misalnya gini, suatu reaksi misalnya ada ini N2 plus H2 menjadi ini bolak-balik 2NH3. Ini kita setarakan reaksinya. Ini berarti hanya kalikan 3 begitu. Amonia di pabrik pupuk gitu konversi yang terjadi itu enggak besar. Padahal kita kalau namanya mau memproduksi kan bagaimana biar konversinya besar. Sementara amonia ini reaksinya bolak-balik. Nah, dia pada saat kondisi kesetimbangan, nggak akan bisa ke kanan. Ya udah stagnan di situ. Maka kita harus mengganggu kesetimbangan ini. Nah, kesetimbangannya bisa diganggu dengan jadi mengganggu kesetimbangan itu dalam tujuan kita ingin memperbesar konversi misalnya. Gitu ya, karena produk yang kita inginkan adalah ini, maka kita ganggu supaya reaksi geser ke kanan, misalnya seperti itu. Nah, perubahan atau pergeseran kesetimbangan itu bisa diganggu berupa yang pertama menambah atau mengurangi spesies yang bereaksi, artinya bisa menambah reaktan gitu ya, atau mengeluarkan produk setiap waktu gitu ya. Kemudian perubahan suhu, tekanan. Tekanan itu juga nanti otomatis volume. Suhu dan tekanan itu berbanding apa toh? PV per T. Nah, suhu dan tekanan itu berbanding terbalik gitu ya. Nah, gangguan suhu itu akan berbeda akibatnya ketika reaksi itu endotermis atau eksotermis. Nah, pertama ini dulu ya, gangguan suhu. Maka jika suhu diganggu itu intinya jika suhu kita naikkan, kamu hafalkan salah satu saja ini yang pertama. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endotermis, Ingat, ini yang kalian hafalkan adalah suhu dinaikkan, reaksi geser ke arah endotermis. Gitu. Suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah endotermis. Itu kalian catat ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada reaksi A plus B bolak-balik kanan. Ya, bolak-balik kanan ke kiri. Ini delta hanya sama dengan positif ini. Delta hanya positif ini artinya reaksi endotermis ya, reaksi endotermis. Maka artinya delta H positif itu artinya ke kanan itu endotermis, reaksi ke kanan, reaksi ke kiri itu eksotermis. Gitu. Paham ya? Nah, maka jika suhunya kita naikkan, maka reaksi ini akan gesernya tadi bilangnya ke arah endotermis, maka gesernya ke kanan. Paham ya? Ini kadang-kadang suhu yang susah. Jadi ke kanan endotermis karena keterangannya ini delta hanya positif. Suhu dinaikkan, geser ke arah ke endo adalah ke kanan, maka produknya makin besar ketika T-nya kita naikkan. Satu lagi biar nggak bingung, misalnya sama reaksinya, ini delta hanya negatif. Artinya itu adalah reaksi eksotermis. Artinya ke kanan itu ekso, ke kiri itu endo. Maka jika T kita naikkan untuk reaksi yang ekso, maka akan bergeser ke kiri gitu ya. Jadi kalau produk kita C, kita naikkan suhu, maka C-nya akan terurai lagi. Nah, itu yang salah. Maka jika kita akan memperbesar konversi terbentuknya C, reaksinya ekso, maka yang betul apa? Untuk memperbesar C, maka C kita turunkan gitu. Paham ya? Yang dihafalkan satu saja tadi.
suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah yang endotermis. Seperti itu. Nah, untuk yang menambah dan mengurang reaktan, peningkatan tekanan, yang tekanan dulu nih. Meningkatkan tekanan akan menggeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Yang tekanan sekarang, yang tekanan misalnya A plus B, A plus B gitu ya, menjadi C plus D. Ini ada koefisiennya, D kecil, C kecil, B kecil, A kecil gitu. Oh. Nah, kalau tekanan dinaikkan, maka akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Jadi ini kamu jumlahkan dulu antara A dan B, C dan D, kalian jumlahkan. Gitu. Jika A plus B-nya lebih besar dari C plus D gitu ya, maka kalau tekanan dinaikkan gesernya ke sana karena C plus D-nya lebih kecil, kan menggesernya ke mol yang lebih kecil. Paham ya? Misalnya tadi lah N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, ini kelihatan. Nanti kalau tekanan dinaikkan, sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ini total ada 4. Kan jumlah mol yang besar di sebelah ini kiri. Ini lebih kecil. Nah, kan gini. Maka NH3 ini produknya akan makin besar ketika tekanan dibesarkan. Meningkatkan tekanan akan geser ke mol yang kecil ini 2. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat reaksinya. Nah, kalau penambahan katalis gimana? Penambahan katalis pada reaksi bolak-balik hanya mempercepat reaksi. Kesetimbangan dapat tercapai lebih cepat, tapi dia tidak mengganggu konsentrasi kesetimbangan, ya, tidak bisa mengganggu konsentrasi, dia hanya mempercepat waktu kesetimbangan itu tercapai. Seperti itu. Nah, pengaruh suhu pada kesetimbangan ditunjukkan dengan persamaan Van Hoff seperti yang tertulis di bawah ini. Log K2 per K1, K2 itu kesetimbangan pada suhu tertentu karena kesetimbangan fungsi suhu, ya. K2 adalah kesetimbangan pada T2 itu K2, K1 adalah keseimbangan pada suhu 1. Kita bisa, maksudnya dengan persamaan Van Hoff ini kita bisa memperkirakan kesetimbangan pada suhu di mana kita tahu data kesetimbangan pada suhu tertentu. Tentunya dengan ditambah data kalor molar standar dengan satuan joule per mol. Suhunya ingat di sini harus suhu dalam Kelvin atau suhu mutlak. Nah, demikian perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melewati grup WA. Ya, pasti akan saya tanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.